Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, di pagi hari, kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Bab pertama untuk kelas 7 itu yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sub pokok materinya itu adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya sebagai guru PPKN, Bapak Rizky Faroroji, yang akan menyampaikan materi. Langsung saja ya anak-anak materinya. Yang pertama, sebelum kita mempelajari bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus mengetahui dulu sejarah penjajahan dari Jepang, ya. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi ketika Belanda kalah dari Jepang, Jepang mulai menguasai Indonesia, ya. Pada tanggal 8 Maret 1942 dengan banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jadi pada waktu itu Jepang mempropagandakan bahwa mereka itu adalah sebagai pelindung Asia gitu kepada rakyat Indonesianya dengan embel-embel Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia gitu, ya. Namun pada kenyataannya tetap saja bukan sebagai pelindung, sebagai pemimpin, tetapi tetap sebagai penjajah yang sama dengan negara sebelumnya, yaitu Belanda, ikut menjajah Indonesia juga. Makanya penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu pertama, pelaksanaan kerja paksa. Ya, pasti di Belanda pada waktu dijajah oleh Belanda, kita juga dikerja paksa. Di Jepang pun sama. Adanya pelaksanaan kerja paksa yang disebut dengan romusa. Yang kedua adalah pengambilan paksa. Pengambilan paksa, contohnya misalnya hasil dari tanaman, rempah-rempah, dan sayur dan mayur gitu, itu diambil oleh pihak Jepang, bukan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah perbudakan paksa. Dari sini, selain laki-lakinya itu dikerjakan paksa, itu dalam membuat jalan dan sebagainya, kaum perempuan juga dijadikan budak untuk melayani tentara-tentara Jepang gitu, ya. Namun kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda yang bersatu melakukan serangan balasan, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan makanya satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jinbu Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Jadi ketika sudah dibom oleh kota Jepang itu sudah dibom oleh sekutu, Jepang mempunyai janji untuk membentuk persiapan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI itu. Ini membuat kesempatan bagi rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, ya. Itu adalah sejarah singkat dari penjajahan Jepang. Langsung asal usul pembentukan BPUPKI. Jadi perumusan Pancasila itu ditandai dengan adanya pembentukan BPUPKI. Jepang meyakinkan bahwa bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan pembentukan BPUPKI tadi direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, ya. Maka dari itu secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang dari atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua yaitu Ichibangose Yoshio dari pihak Jepang dan Suroso, ya, dari pihak Indonesia. Jadi wakil ketuanya itu ada dari Jepang dan Indonesia gitu. Ya, itu sejarah singkat pembentukannya. Anggota BPUPKI ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, ya, di sini bisa dilihat, ya, anggota-anggota BPUPKI-nya sama kalian.
Terus bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Pertama, BPUPKI itu mempunyai 2 kali sidang. Yang sidang pertama tanggal 29 sampai 1 Juni itu dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan undang-undang dasar gitu ya. Sedangkan sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 itu mengenai tentang pembentukan undang-undang dasar. Itu nanti sama Bapak dibahas. Tapi sekarang kita akan membahas bagaimana sidang pertamanya. Nah, langsung ke bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada persidangan BPUPKI pertama dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia. Pendapat tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita lihat ya. Nah, dari Muhammad Yamin. Kita lihat dari Muhammad Yamin dulu ya. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan ada landasan 5 dasar ya. Pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, dan kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo, pertama, paham negara kesatuan, 2, perhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Itu adalah pendapat kedua yang dilaksanakan pada tanggal. Jadi Muhammad Yamin itu mau mengemukakan pendapatnya pada sidang pertama hari pertama 29 Mei, lanjut lagi oleh Supomo ya sidang hari keduanya. Nah, setelah dua pendapat tokoh ini memberikan pendapat, dirasa masih belum ada yang cocok untuk dasar isi dari Pancasila kita, perumusan Pancasilanya gitu. Nah, makanya di hari selanjutnya Insinyur Soekarno mengumumkan ada 5 dasar yang paling mendasar yang dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima asas tersebut diberikan nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 kita diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi asal muasal nama Pancasila itu ada pada tanggal diumumkan atau dilantarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ya, kata Pancasilanya gitu ya. Kalau isinya masih didiskusikan mana yang lebih cocoknya, tapi kata Pancasilanya itu dikenalkan oleh Insinyur Soekarno gitu ya pada tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahir istilah Pancasila ya. Nah, selanjutnya, masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Nah, jadi ketika sudah ada sidang BPUPKI tetapi rumusan dasar negara itu masih kurang cocok, belum ada yang terbentuk gitu secara sempurna. Makanya dibentuk lagi. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia gitu. Dibentuk lagi 9 orang. Nah, anggotanya adalah anggota 9 orang itu pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim ya. Itu anggota 9-nya. Terus panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang dasar. Nah, rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Nah, persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal sekarang itu adalah Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah oleh Muhammad Yamin,
dinamakan Piagam Jakarta ya. Dan oleh Sukiman Gentleman Agreement. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya naskah Mukodimah tersebut dibawa ke sidang WPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 yang sidang kedua ya. Pada tanggal 14 Juli, Mukodimah disepakati oleh BPUKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut: A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika tadi hasil rumusan yang 3 tokoh terus dibentuk panitia 9. Nah, panitia 9 membuat hasil rumusan dasar negara itu seperti ini ya. Dan dicantumkan di dalam naskah Mukodimah atau Piagam Jakarta ya. Nah, selanjutnya ada perumusan Pancasila itu mendapatkan Nah, selanjutnya rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam PPKI pada sidang PPKI mengalami perubahan. Rumusan dasar negara diubah adalah sila pertama. Kenapa? Yang tadinya sila pertama itu adalah ini ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Kenapa diubah? Karena ya bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar dan rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi kita harus adik-adik juga harus tahu ya, dalam merumuskan Pancasila itu bukan hanya dari agama Islam saja. Banyak juga agama Protestan Katolik yang ikut memperjuangkan juga demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, supaya adanya sikap toleransi antar umat beragama, maka dihapuskanlah kalimat syariat Islamnya menjadi seperti ini. Ya, makanya adik-adik bisa melihat. Bentar ya. Makanya adik-adik bisa melihat bagaimana perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan. Yang pertama di Piagam Jakarta itu dikenal dengan Mukodimah. Yang di pembukaan sampai sekarang kita itu mengenalnya itu pembukaan. Kedua, dalam suatu hukum dasar. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar, katanya itu dirubah menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga juga dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan ketika tadi sudah dirubah dan disahkan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sekarang juga dirubah dihapus menurut dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Dede. Makanya hasil proses rumusan Pancasila yang sekarang yang ditetapkan ya pada tanggal 18 Agustus yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya adik-adik harus tahu, jadi proses perumusan Pancasila itu ditandai dengan adanya pembentukan BPUPKI ya, yang sidang pertama, sidang kedua, terus dibentuk lagi panitia 9 untuk merumuskan dan menampung aspirasi-aspirasi tentang rumusan dasar negara gitu ya. Cukup sekian presentasi dari Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang silakan kalian buka Google Classroom-nya dan kerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan pada hari ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.